Hai, Hey. ya berjumpa kembali dengan saya dan Intan dalam program Bincang-Bincang Berfaedah. Kita kayak TV aja ya, program Iya, bincang-bincang. karena kan kita mau masukin di YouTube, jadi ini Bincang-Bincang Berfaedah. Kita sebenarnya cuma cerita-cerita Iya, aja. kita cerita-cerita cuma sharing aja. pengalaman pribadi kita. Nah, betul. Kita sering pengalaman pribadi, siapa tahu bisa jadi berkat, tapi kita percaya jadi akan jadi berkat bagi teman-teman yang menonton video kita. Sebab itu jangan lupa sebelum lanjut like and subscribe supaya bisa mendukung channel kita bisa memproduksi percakapan-percakapan berfaedah lainnya. Hari ini kita mau ngobrol tentang satu topik yang menarik, teman-teman, yaitu tentang bagaimana seorang memilih untuk tidak menikah. Nah, kebetulan Intan punya pengalaman untuk tidak menikah ya. Itu kira-kira seperti apa sih gambarannya tuh? Sebenarnya bukan memilih tidak menikah gitu, tapi lebih kepada karena kita bicara tentang sharing ya, jadi pengalaman pribadi sih kalau saya maksudnya saya juga ada di satu titik saya minta sama Tuhan, I want to get married before 30. Jadi aku ingin menikah sebelum usia aku 30 waktu itu gitu. Jadi waktu itu usia 20-an, 25-an kayak gitu. Kemudian ternyata Tuhan jawab berbeda. Begitu masa-masa usia memasukin 29-30, saya lupa sih Pak, antara 29-30 itu malah justru saya memutuskan untuk putus dari pacar saya. Oh, putus. Gitu. Habis itu semua teman-teman saya tuh bilang, kok kamu mengambil keputusan usiamu udah segini, kok kamu mengambil keputusan untuk putus, padahal kan usia segitu kan kamu harusnya mematangkan diri untuk menikah. Tapi waktu itu saya bilang bahwa saya merasa tidak bisa. Saya bilang saya nggak bisa, saya tidak bisa melanjutkan hubungan, saya tidak bisa berkomitmen dengan beliau waktu itu. Habis itu kami memutuskan putus. Nah, saat itu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya sudah pernah meminta saya mau married, menikah before 30, sebelum 30. Tapi itu tidak terjadi gitu. Sepertinya itu tidak terjadi kayak gitu. Jadi titik dimana saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan bilang itu baik untuk saya menikah, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang baik, orang yang sesuai dengan bukan karakteristik saya, tapi keinginan Tuhan yang baik buat saya. Tapi kalau tidak pun saya nggak masalah. Waktu itu saya sampai berkomitmen kalau sekali lagi saya bisa menjalin hubungan relasi dengan seseorang, ya his the last kayak gitu, dia yang terakhir kayak gitu. Kemudian ya sudah, jadi waktu Kak Simon datang mendekati saya, sejujurnya Kak Simon bukan satu-satunya yang mendekati saya. Gitu, Jadi ada banyak ya. Ceritanya banyak pilihan. Banyak pilihan kayak gitu. Oke, jadi mau lanjut lagi Iya. Kenapa Anda selalu suka memotong saya? Oke, sorry. Jadi saat itu saya pikir ya nggak apa-apa, tidak menikah pun itu baik, tidak menikah itu baik, menikah itu baik. Itu hanya tergantung sudut pandang. Karena saya merasa sebenarnya saya lahir dengan didikan bahwa saya harus menjadi perempuan yang mandiri. Mandiri, saya tidak bergantung dengan siapapun. Saya bisa pergi kemana-mana sendiri. Saya bisa pergi makan, kalau saya lagi pengen makan A, saya pergi ke sana dan makan sendiri. Saya tidak minta ditemenin teman, saya tidak minta ditemenin apalagi pacar cowok kayak gitu, enggak. Bahkan paling ekstrim yang kadang-kadang teman-teman saya tuh kasihan sama saya itu adalah saya pergi nonton bioskop sendiri. Sendiri ya. Karena memang jomblo. Sebenarnya nggak jomblo. Dulu waktu punya pacar pun kalau lagi pengen nonton film, nggak ada temennya ya sudah, atau beliau nggak mau, ya nggak apa-apa, aku pergi sendiri kayak gitu. Jadi saya memang terbiasa untuk segala sesuatu saya kerjakan sendiri. Jadi memang tidak bergantung dengan siapapun, bergantungnya dengan diri saya sendiri dan Tuhan gitu.
Jadinya saya terbiasa dengan itu. Jadi aku pikir menikah dengan tidak menikah itu tidak akan merubah banyak hal. Iya. Bahkan kalau dalam Alkitab itu kan disebutkan ada juga orang-orang yang memang dilahirkan untuk tidak menikah sebenarnya. Jadi ada juga yang dilahirkan untuk menikah, tapi juga ada orang-orang yang tidak menikah. Sebenarnya konsep tidak menikah ini juga ada dalam Alkitab sebenarnya. Ini menarik. Iya. Bagi saya menarik kenapa? Karena saya merasa bahwa terkadang menikah tidak menikah itu pilihan. Jadi kita tidak, kalau saya secara pribadi saya tidak bisa bilang bahwa oh kamu memang ditakdirkan untuk tidak menikah, oh kamu dilahirkan untuk menikah, ditakdirkan untuk menikah, atau memang Tuhan sudah menggariskan. Itu tidak, menurut saya sih seperti itu. Jadi menurut saya cukup menarik. Iya, ada memang ayatnya. Apa kita mau baca ayatnya dulu? Anda nggak hafal ya? Saya nggak hafal, cuman kita bisa buka Alkitab, kita baca ya, sehingga pembahasan kita bisa menarik. Atau mau lanjut lagi? Kita lanjut aja. Oke, lanjut aja. Tapi yang jelas dalam Alkitab, saya lupa ayatnya tepat, tapi di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang memang memilih untuk tidak menikah atau dilahirkan untuk tidak menikah. Begini, Intan, kamu mengambil keputusan untuk tidak menikah itu berdasarkan trauma, ataukah memang dari dulu sejak kecil memang kamu berpikir kamu orang yang mandiri dan menikah tidak menikah itu no problem bagi kamu? Saya merasa saya adalah yang saya perempuan independent woman, perempuan yang mandiri itu ketika saya kuliah malahan. Justru ketika saya tengah-tengah kuliah itu saya merasa bahwa segala sesuatu saya bisa kerjakan ini semua sendiri. Dari ya naik kendaraan, hampir semua jenis motor saya bisa naik. Motor kopling juga bisa? Bisa. Motor laki? Bisa. Hanya asal syaratnya jangan tinggi karena saya pendek. Oke, iya. Gitu, tapi selama maksudnya motornya motor Vespa? Vespa belum belum pernah ya? Oke. Vespa giginya itu di depan. Iya, saya tahu giginya di depan. Saya tahu teorinya tapi belum pernah mencoba gitu. Jadi kayak motor kopling saya bisa, semua bisa gitu. Jadi saya bisa pergi mobil juga, mobil matic, mobil manual saya bisa semuanya bisa. Gitu. Yang nggak bisa saya cuma truk sih. Saya cuma pikir mana mungkin saya juga naik truk. Truk yang terlalu besar. Kayak gitu. Jadi hampir saya pikir semua hal itu bisa saya kerjakan. Dari dulu dari kuliah juga segala sesuatu tuh saya bisa handle semuanya sendiri. Jadi saya pikir sebenarnya definisi kamu menikah apa sih? Kalau kamu cuma karena kamu butuh teman ya saya nggak terlalu butuh banget karena saya bisa mengerjakan semuanya sendiri. Pertanyaannya begini, apakah kamu memutuskan untuk tidak menikah nggak apa-apa? Itu ketika kamu punya trauma atau memang ya sudah kamu nggak dapat kesempatan untuk punya karena rasa sakit hati jadi trauma gitu loh? Enggak. Kalau trauma enggak, karena apa ya, saya nggak berpikir bahwa apa yang kalau ada, saya pernah dilukai oleh pasangan saya, mantan pasangan saya gitu. Dan itu sangat menyedihkan ya, sangat memilukan. Saat itu iya. Gitu. Saat itu iya. Saya bisa move on ya mungkin 2 tahun. Itu pun ada cukup lama. Itu pun juga ada pelampiasan. Maksudnya saya melampiaskan ke orang lain kayak gitu, berhubungan dengan orang lain. Tapi habis itu saya sadari bahwa nggak boleh itu terjadi. Dan akhirnya yang saya lakukan adalah berdamai. Berdamai dengan kondisi saya, berdamai dengan keadaan. Jadi ya itu tidak membuat saya merasa saya sedih, saya trauma. Kalaupun sekarang saya disuruh mengingat lagi peristiwa itu ya saya ingat gitu dengan perasaan yang menurut saya sebenarnya perasaan saya flat datar. Tapi kadang kalau saya cerita dengan Kak Simon akan merasa bahwa kok kamu masih ada rasa, padahal saya yang merasakannya itu merasa kayak biasa saja ya. Tadi ada kata berdamai. Jadi bagaimana kemudian Intan berdamai dengan keadaan dan kondisi yang ada? Bisa nggak bagikan kepada teman-teman bagaimana sih kita berdamai dengan kondisi yang mengecewakan kita, tidak sesuai dengan harapan kita gitu? Itu proses seumur hidup, itu bukan proses yang instan. Ketika kita bicara tentang berdamai itu proses seumur hidup. Karena apa? Kadang pun saya gagal jatuh, kadang saya pun tidak bisa berdamai. Kadang saya menyalahkan diri saya sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dengan apa yang terjadi pada saya. Itu pun sering kadang saya alamin itu gitu, dan itu proses kamu belajar lagi gitu. Dan
berdamai itu penting untuk dilakukan. Ibarat saya sangat suka buku dari Ajah Brahm. Dia seorang biksu. Dia orang yang pasti dia orang, kayaknya orang Inggris atau orang mana saya lupa, tapi dia akhirnya menjadi seorang biksu. Dan dia pernah menceritakan sebuah ilustrasi tentang kotoran. Jadi dendam, amarah, kemudian sakit hati, ketidakmampuan kita untuk memaafkan itu seperti kita membawa kotoran. Jadi tiba-tiba kita pergi keluar rumah, dan saat kita mau datang, tiba-tiba di depan halaman rumah kita sudah ada kotoran, sudah ada kotoran sapi lah, seperti itu. Jadi setumpuk kotoran. Nah, kita punya pilihan untuk kita memaki-maki, kita marah saat itu. Siapa sih orang yang membuang kotoran ini di depan rumah kita, di halaman rumah saya, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita harus mencari solusi kan, apa yang harus dilakukan dengan kotoran ini. Kita punya peluang, ya sudahlah, ini kotorannya aku simpan saja, aku masukkan di saku bajuku, satu celanaku, aku simpan, kemana-mana aku bawa pergi. Dan kalaupun aku menyimpan kotoran itu di dalam saku celana atau saku baju kayak gitu, kita ketemu siapapun, orang itu pasti akan mencium bahwa kok ini orang baunya nggak sedap ya, baunya nggak enak karena ya. kita bawa kotoran sebenarnya. Karena kita bawa kotoran kemana-mana. Atau pilihan yang kedua, kita memutuskan untuk kita mengambil kotoran itu dan menaruhnya di tempat sampah misalnya. Enggak, halaman, tanah. Kita masukkan, kita kubur itu di dalam tanah. Gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kotoran-kotoran itu ketika dia ada di tanah. Bisa jadi ada burung yang menaruh bibit gandum, bunga atau apa, ditaruh di situ, kemudian itu akan menjadi taman yang indah. Malah kotoran itu jadi pupuk ya. Benar. Kita punya dua pilihan itu. Nah, berdamai itu seperti apakah kita memilih untuk membawa kotoran itu kemana-mana, sehingga ketika kita pergi ke galeria mall, terus orang segaleria akan mencium kok ini orang baunya nggak enak, atau kita pergi ke tempat kerja, ke kampus, kemanapun kita mencium itu bau tidak enak, atau kita malah justru memilih untuk menguburkan kotoran itu di halaman. Itu pilihan kita. Nah, berdamai itu adalah menerima, dan akhirnya kita memutuskan untuk saat itu kita boleh marah kepada siapa sih ini orang iseng yang naruh kotoran di depan halaman. Tapi setelah itu respon yang diberikan itu adalah kita mengambil dan kita menguburkannya. Berdamai adalah menguburkan kotoran-kotoran itu ke dalam pupuk yang kita nggak pernah tahu besok akan jadi seperti apa. Ya, mungkin seperti ada istilah buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada tempatnya gitu ya. Saya nggak pernah bilang bahwa mantan itu sampah atau apa ya. Tapi mereka adalah bagian